ada hakim nih, hakim. Iya. Oke? Hakim berdiri. Boleh kalau dengan sistem pidana boleh hakim dipakai. berdiri dengan jubah kehakimannya. Baik. Dia sebagai wakil Tuhan, dia ingin memutuskan sesuatu. Dia bilang begini. Ada orang membawa perkara kepada dia. Dari mana kamu tahu itu semua? Kata hakim. Dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya seorang penyidik. Saya sudah meneliti perkara ini. Saya sudah kumpulkan bukti-bukti, keterangan para saksi mata. Saya kumpulkan. Saya bawa ke hadapan Anda, Pak Hakim. Silakan diperiksa. Baik, saya akan periksa perkara itu, kata hakim. Sekarang yang kedua, ditanya sama hakim, dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya dari Gua Hira. Kemudian ada yang menyampaikan, hakim langsung bilang begini, ini martil melayang ke kepala kamu ini, pergi kamu sana. Sekarang udah mulai standar ganda. Enggak, tidak standar janda, saudara. Saya percaya karena orang yang menyampaikan itu real, masih ada sampai sekarang di kuburannya, masih jelas. Loh, sekarang begini, loh, Yesus ini loh, kuburannya apakah mana? yang menyampaikan, baik, apakah yang menyampaikan kebangkitan Yesus? Apakah yang menyampaikan bahwa Yesus wafat, kemudian bangkit, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang yang lumpuh, membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali? Apakah mereka tidak ada makamnya? Ada? Para rasul? Enggak, yang sedang sosok yang diceritakan. Iya, betul. Ada. Artinya begini aja. Kita ini kan sama-sama tidak menyaksikan. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita meneliti kesaksian dari para saksi mata ini. Saksi mata ini benar-benar nggak layak, nggak dia dipercaya? Saksi mata ini sumber-sumbernya bagaimana? Sumber-sumbernya. Metodologi apa yang saudara gunakan untuk memverifikasi berita tersebut? Baik, silakan. ini mantap. Ini sudah ribuan tahun loh jaraknya. Ini pertanyaan yang bagus. Metodologi apa yang saudara gunakan? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Gini, sekarang di dalam ilmu sejarah itu ada berbagai macam disiplin ilmu sejarah. Ya, di dalam disiplin ilmu sejarah, sejarah itu dibagi dua. Sumber sejarah maksud saya, sumber sejarah itu dibagi dua. Sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Nah, kita sumber sejarah primer tentang Yesus kita punya. Ya kan? Bagaimana kita bisa menemukan naskah-naskah, manuskrip-manuskrip yang mencatat berita tentang Yesus. Kita masih lihat manuskrip-manuskripnya. Sampai sekarang masih bisa kita akses. Walaupun ada beberapa di antara buku-buku itu yang telah rusak. Ada yang hanya tinggal beberapa lembar, ada yang masih utuh, ada yang masih ini. Artinya, saya menaruh harapan, artinya saya punya harapan bahwa kepercayaan saya itu bukan hanya omong kosong. Artinya saya percaya bahwa ada naskah-naskah yang mencatat itu. Sekarang saya kasih perbandingan aja. Aristoteles yang kita percaya, yang kita sekolah belajar di dalam filsafat, ilmu-ilmu filsafat, kita belajar Aristoteles, kita belajar Socrates, kita belajar. Tahu nggak, sumber-sumber sejarah tentang mereka itu nggak beberapa lembar doang. Tahu nggak, hanya beberapa naskah yang mencatat tentang sosok keberadaan Aristoteles. Tapi kenapa kita tidak pernah meragukan? Kenapa tidak pernah kita meragukan Socrates bahwa dia sosok yang pernah ada? Makanya saya bilang, ini sebuah kemunafikan kalau kita menyangkal bahwa apa yang diceritakan di dalam Injil itu adalah fakta dan kebenaran. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Begini Anda. loh, ya, silakan. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Silakan. Coba, sumber sejarah yang kita pakai untuk merekonstruksi biografi Muhammad, jujur, dari mana? Dari mana? Sirah Nabawiyah. Muhammad, ya, Sirah Nabawiyah, mantap, ini pinter. Nah, Sirah Nabawiyah, setelah saya periksa, setelah saya teliti Sirah Nabawiyah, tidak ada manuskripnya. Saya simpulkan bahwa Sirah Nabawiyah murni karangan orang-orang abad ke-18 dan 19. Saya sudah cari manuskripnya. Itu bagus. Di mana ada? Sebentar. Di mana ada manuskrip yang menulis Muhammad lahir pada masa pemerintahan siapa? Siapa raja yang berkuasa pada waktu Muhammad dilahirkan? Setelah saya baca, saya baca. Dikatakan di situ di dalam buku Sirah Nabawiyah itu, dada Muhammad dibelah. Diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam. Lalu dimasukkan ke dalam dadanya iman, kebajikan. Saya baca, sungguhkah ini benar-benar cerita atau dongeng-dongeng? Nah, bagus, itu bagus. Sekarang saya tanya, bahwa betul tidak ada riwayat seperti itu tentang Muhammad? Bahwa Sirah Nabawiyah hadir bukunya
pada abad ke-18. Oke, bisa dibenarkan hal tersebut. Tapi Anda perlu telusuri bahwa dari mana isi dari sirah nabawiyah itu dikumpulkan dari hadis-hadis yang ada. Hadis-hadis yang ada itu disampaikan kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Itu seluruh jalur-jalurnya dapat diverifikasi. Profil kehidupannya, seperti apa cara hidupnya, siapa saja murid-muridnya, siapa gurunya, semua dapat diverifikasi, tercatat dalam buku namanya Rijal. Baik, Ilmu saya tanggapi. Rijal. Bisa saya tanggapi? Iya, silahkan. Baik. Sedangkan apa yang tertera dalam Bible ribuan tahun yang lalu tidak ada sistem seperti itu. Baik. Bahkan kitab Yohanes, Wahyu dan seterusnya itu ada setelah beberapa puluh tahun ke sepeninggalan Yesus. Baik. Begitu, saudara. Baik, mantap. Bagaimana itu cara memverifikasinya? Jadi ini saksi mata versus rantai periwayat. Perhatikan, mana yang lebih akurat? Gini. Di dalam Islam ada dia itu yang disebut dengan matan. Periwayat. Sanad. Ya, sanad. Sanad atau periwayat. Rantai. Jadi si ini bilang bahwa si ini bilang, si ini bilang bahwa si ini bilang, si ini bilang bahwa. Tapi teman-teman perlu tahu ini, bahwa ketika itu ditulis, semua orang yang dibilang bahwa ini bilang begini, ini bilang begini itu semuanya sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Ketika Bukhari disebutkan, ya, Bukhari disebutkan dia berasal dari Persia. Dalam waktu 16 tahun disebutkan dia mencari-cari apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad. Dikatakan 16 tahun. Dalam rangka 16 tahun itu dia konon katanya telah meneliti 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis itu hanya 6.000 saja yang diverifikasi sebagai informasi yang sahih atau valid, kata Kainama. Valid, ya kan? Nah, dengar begini. Sekarang yang menjadi pertanyaan begini, ini dari umat muslim sendiri yang mengajukan pertanyaan bahwa itu sangat sukar dipercaya oleh akal sehat. Gini. Buya Sakur, almarhum Buya Sakur, Buya Sakur lagi. Ketika masa hidupnya beliau, dia sudah pernah menghitung. Kalau kalau Bukhari mengumpulkan 600.000 selama 16 tahun, sudah dikali, sudah dibagi sama dia. Sudah dapat angkanya bahwa dia meneliti satu hadis itu hanya dalam waktu 15 menit. Sekarang saya tanya, kapan naik kontaknya? Kapan dia nemuin si fulan? Kapan dia pergi ke sini? Makanya sangat-sangat disimpulkan, sangat-sangat diragukan bahwa Bukhari itu memang melakukan hal yang seperti diriwayatkan. Kemudian yang kedua, dengar yang kedua. Ini kembali kepada pertanyaan yang awal tadi. Gini, ketika Anda ingin menceritakan sesuatu, kalau Anda saksi mata, Anda tidak perlu sanad. Anda saksi mata ini, masa Anda perlu sanad? Petrus ketika meriwayatkan, apakah dia perlu sanad? Bahwa katanya Udin 2, Udin 3, Udin 4, Yesus bilang begini. Bukan begitu, saudara. Dengar. Semasa Artinya, Yesus masih hidup, Bible, sampai pada saat ini, Bible adalah keterangan dari para saksi mata. Makanya di situ nggak ada kata Udin. Sedangkan di dalam hadis, emang Markus bertemu dengan Yesus. Baik, sekarang saya jawab. Apakah yang Bukhari bertemu dengan Muhammad? Tidak bertemu. Ketika Bukhari mengatakan dari fulan bertemu dengan fulan, apakah si fulan yang disebutkan itu masih ada atau sudah di kuburan? Ada yang masih ada yang sudah di kuburan. Iya, ketika itu diriwayatkan, mata rantainya paling tidak 3 orang di pada mata rantai itu sudah mati semua. Terus apa yang menjadikan hal tersebut tidak bisa dipercayai jika dibandingkan dengan Markus yang tidak bertemu dengan Yesus? Gini, saya kasih tahu. Gitu loh. Saya pernah dulu kumpul dengan mahasiswa dari UIN. Ya, saya kumpul dan berdebat dengan mahasiswa dari UIN. Ini orang-orang Gitu udah ya? pasca sarjana. Ya, jurusan mereka adalah jurusan Islamologi. Mereka sangat-sangat kritis semua. Saya bilang begini sama mereka, masih ingat saya, tahun 2015. Saya bilang begini, bro, teman-teman sekalian semua, karena masih mahasiswa kan, saya bilang begini. Ciri-ciri dongeng, biasanya mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap tempat dan waktu kejadian. Saya kasih contohnya.
Saya kasih contohnya. Pernah dengar kita semua bagaimana Kancil lomba lari dengan siput? Dengan kura-kura? Bagaimana Kancil mengakali buaya ketika Kancil ingin menyeberang sungai? Kita semua pernah dengar itu kan? Sekarang saya tanya, di mana kejadiannya? Di sungai tahu, apa? Karena tidak ada yang bisa diverifikasi. Baik. Tidak ada yang bisa diverifikasi. Baik, kapan waktu kejadiannya? Tidak tahu, tidak ada yang bisa diverifikasi. Baik. Makanya saya bilang, ciri-ciri dongeng adalah ketika dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap salah satu atau keduanya. Dengar dulu. Apa yang disampaikan? Sabar dulu, cepat. sabar dulu. Contoh, Malin Kundang. Malin Kundang oke, kejadiannya di Sumatera Barat. Oke, kejadiannya di Sumatera Barat. Legenda Danau Toba, kejadiannya oke di Samosir. Tapi kapan kejadiannya? Tahun berapa? Pada masa pemerintahan siapa? Nggak tahu. Tetapi apa yang disampaikan makanya kita simpulkan, oleh... dengar. Makanya kita simpulkan bahwa itu tidak lebih daripada isapan jempol yang dipercaya oleh anak-anak yang pernah sekolah. Kan gitu. Dengar, tapi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Islam dalam bentuk dalam bentuk sebuah informasi, dalam bentuk sejarah ataupun keilmuan, itu semua orang-orang yang menjadi mata rantai dapat diverifikasi. Oke, sekarang saya tanya, di mana Muhammad lahir dan pada masa pemerintahan siapa dia lahir? Kita bicara lokasi dan tempat dan waktu. Coba. Dia lahir di Makkah. Pada tahun berapa? Pada masa pemerintahan siapa? Oh, itu yang jelas ada ya, tapi saya tidak hafal kecuali saya buka buku dulu, saudara. Ya, ini saya jujur, saya mengakui saya tidak hafal makanya saya bilang, makanya Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist? Dia membuat satu teori bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim selama ini lebih merupakan sosok legenda ketimbang tokoh yang sejarah. Orang Kristen sendiri mengakui Michael Hart bahwa sekarang begini, Nabi Muhammad adalah 101 orang apakah itu berbicara tentang apa? Bahwa dia sosok figur yang nyata, figur yang historikal? Ya, tidak mungkin dibuatkan sebuah buku kalau tidak historikal. Kalau hanya tokoh yang mempengaruhi, banyak orang yang terinspirasi dari Superman, banyak orang yang terinspirasi. Apakah ada orang yang mengangkat Superman sebagai tokoh? Saya waktu masa kecil saya terinspirasi dengan sosok Wiro Sableng. Makanya waktu kecil kerjaan saya bikin kampak naga geni 212. Waktu saya apakah Anda menulis buku? Apakah ada yang menulis buku bahwa Wiro Sableng itu adalah tokoh yang bisa diikuti? Orang yang dengar sesuatu yang menginspirasi, tokoh yang menginspirasi kita. Walaupun Michael Hart pernah menulis buku, tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia, itu tidak menunjukkan bahwa tokoh itu adalah tokoh yang fiktif atau sejarah atau tokoh yang nyata. Tidak mungkin ditulis sebagai tokoh kalau dia tidak. Sekarang saya tanya, real. Berapa banyak orang yang percaya kepada terinspirasi dengan Raden Kian Satang? Berapa banyak orang yang terinspirasi dari sosok Wiro Sableng? Berapa banyak orang? Apakah mereka tokoh yang nyata? Apakah mereka tokoh yang fiksi? Apakah ada yang menganggapnya sebagai tokoh? Hanya orang DUN yang menganggapnya sebagai tidak ada. Hanya orang edan yang menganggapnya sebagai tokoh. Sebentar, anak-anak kecil banyak mereka yang terinspirasi dari sosok Wiro Sableng. Makanya mereka main pendekar-pendekaran, kapak naga geni 212. Artinya sosok itu mempengaruhi anak-anak. Apakah anak kecil yang kurang begitu berakal dapat dijadikan sebagai rujukan? Makanya saya bilang seperti itulah kalian. Apakah Michael Hart itu adalah anak kecil gitu ya kan? Sekarang saya tanya. Muhammad lahir pada masa pemerintahan siapa? Siapa raja yang memerintah pada waktu itu di situ? Kalau itu saya belum tahu, tapi jelas ada. Makanya saya bilang pada sesi lain saya bisa menjelaskan pada sesi yang lain. Sangat diduga kuat. Sangat diyakini dengan kuat bahwasanya sosok Muhammad yang kalian kenal itu adalah tokoh fiksi. Tidak. Ada, kalau Anda kasih saya kesempatan untuk membuka buku ya. Sekarang mungkin beberapa puluh menit. Anda izinkan nggak saya membuktikan? Anda izinkan nggak saya untuk menguatkan narasi saya bahwa dia adalah tokoh fiksi? Tidak saya izinkan karena Anda berdiri sendiri argumennya. Umat akan murtad. Tidak.
Anda Saya takut belum umat Anda akan kasih murtad. kesempatan. Mungkin di kesempatan yang lain ya, kapan-kapan besok atau kapan saya naik, saya akan jelaskan pertanyaan Anda ini. Karena Loh. ini tidak ada persiapan tadi. Sekarang begini, Begitu. sekarang begini Azam, dengarkan ya Azam ya. Ya, gimana? Pertama-tama, di dalam sebuah riwayat disebutkan, dada Muhammad itu dibelah. Terus apa Kemudian masalahnya? diambil hatinya. Apa masalahnya? Kemudian dicuci dengan air jam-jam. Apa salahnya gitu? Sekarang, tolong pakai akal logika yang sehat. Menurut ayat itu katanya, hati Muhammad itu ingin dibersihkan dari noktah-noktah. Betul? Iya, bukan ayat itu, kisah. Iya, dari cerita kisah gitu. itu, dari sirah itu, sirah Nabawiyah itu. Sekarang saya tanya. Kalau Anda punya pahit hati, Anda punya rasa iri, dengki, penyakit hati, apakah Anda pergi ke dokter? Dokter, bedah dong hati saya, dada saya, cuci dong hati saya ini, biar hati saya bersih. Loh, Ada? apa bedanya dengan kondisi Yesus gitu loh? Makanya saya bilang sangat diduga keras itu adalah riwayat-riwayat yang membuat melebih-lebihkan sosok Muhammad ini. Makanya Robert Spencer bilang, sesungguhnya Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini lebih merupakan sosok legenda ketimbang sosok yang saudara, kalau hal-hal seperti itu boleh dikritisi dalam Islam, tidak dipersoalkan hal-hal seperti itu. Berarti Anda setuju bahwa itu dongeng? Diperbolehkan. Saya tidak menganggapnya juga sebagai dongeng dan Anda saya percaya? juga memperkenankan orang, saya mempersilahkan orang untuk mengkritisi hal itu. Oke, Anda boleh percaya? itu dikritisi. Sekarang Saya Anda percaya. pribadi saya tanya, Saya apakah percaya Anda juga percaya? kalau ada yang mengkritisi. Enggak, Anda percaya bahwa dada Muhammad Saya dibelah? percaya. Anda percaya? Saya percaya. Oke, saya tunjukkan. percaya. Oke, sekarang begini. Sebagaimana Anda Dengar dulu, percaya dengan bagaimana Yesus naik ke langit gitu loh. Saya itu percaya murid-murid terhadap hal menyaksikan. tersebut. Murid-murid menyaksikan. Sekarang saya tanya. Di situ dikatakan ke dalam dada Muhammad itu dimasukkan iman. Tidak, bagaimana Anda cara mempercayai bahwa yang dikubur itulah yang naik? Sedangkan tidak ada yang melihat sosok, tidak ada yang melihat sosok yang keluar dari kubur. Gini aja, dengarkan. Tadi saya sudah jelaskan itu panjang lebar. Sekarang begini. Tidak ada yang Di melihat. dalam, Anda tidak dalam menjelaskan. ajaran, Kitab Anda tidak itu. menjelaskan. Saudara, dengar saudara. Di dalam kitab yang Anda baca tadi dan di narasi yang Anda sampaikan tadi, tidak ada yang melihat ada sosok keluar dari kubur kemudian duduk lalu berdiri. Murid-murid menyaksikan. Yang keluar dari kubur tidak ada. Baik. Murid-murid menyaksikan ketika ada sosok yang mendengar malaikat di situ berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit." Yang berkata itu adalah malaikat. Metodologi apa yang Anda gunakan? Siapa tahu mereka berhalusinasi. Siapa tahu mereka kalau Anda skeptis, skizofrenia. Kalau Anda siapa skeptis, tahu mereka digoda. Iya, masalahnya bukan 1-2 orang. Nah, iya bisa. Oke, mereka tidak skizofrenia. Mereka tidak anxiety dan lain sebagainya. Siapa tahu sosok lain, iblis, jin dan lain sebagainya. Baik. Karena apakah itu hanya sekali? mata... Apakah itu hanya sekali saja dan hanya terjadi kepada mereka, tidak terjadi kepada murid-murid yang lain? Iya. Ya, itu terjadi juga kepada murid-murid yang lain. Yesus menampakkan diri juga. Saya akan bacakan satu penggalan. Poin utamanya nih saudara, dengar dulu. Poin utamanya ini ketika ada sosok yang keluar dari kubur dan dilihat, itu yang paling penting. Sudah? Supaya tidak ada dugaan bahwa mayat tersebut hilang. Baik. Ketika ada yang melihat, oh dia keluar dari kubur nih, dia lagi bangkit nih, dia lagi berdiri nih. Secara detailnya seperti itu semestinya. Justru kalau ada yang melihat Yesus bangkit, diintip-intip, wah bangkit tuh. Justru itu omong kosong. Iya gitu. Justru itu omong kosong. Karena apa? Dengarkan. Karena peristiwa itu terjadi di dalam kubur. Kubur itu ditutup oleh batu besar, ditutup untuk menutupi lubang kubur itu. Kemudian di situ ditempatkan prajurit-prajurit menjaga. Nah, ketika Yesus bangkit, disebutkan di dalam itu terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga batu itu terguling. Nah, ketika batu itu terguling, ketika murid-murid datang untuk meminyaki Yesus, ya kan? Meminyaki Yesus, kubur sudah kosong. Di situ dilihat kubur itu kosong dan batu sudah berarti terguling. tidak ada yang melihat. Nah, tidak ada yang melihat berarti sekarang, apakah hanya berhenti di situ? Apa bedanya dengan Nabi Muhammad SAW tadi? Sekarang apakah Yesus tidak menampakkan diri? Sama-sama tidak ada yang melihat. Sekarang Yesus menampakkan diri tidak? Saya bacakan ya. Nih,
Saya bacakan. Ketika dia menampakkan diri, Sebentar, saya bagaimana bacakan dulu caranya Anda aja. memverifikasi Saya bacakan itu dulu Yesus aja, atau biar pihak enak. lain? Baik, saya oke, bacakan silakan dulu ya, nih. silakan. Saya bacakan ya nih. Bagaimana tertulis di dalam sini. Saya buka Lukas pasal yang 24 karena terlalu panjang. Saya akan kutip saja inti-intinya begini ya. Lukas itu dari mana itu? Dia tidak bertemu dengan Yesus kan? Aduh. Dia menyelidiki kan? Ini Dia Anda, menyelidiki nggak? Ini Anda namanya Anda mengalami sindrom skeptis Kok yang luar sindrom biasa. sih? Baik. Iya, kan Anda dari tadi berusaha membangun sesuatu dengan logika. Dia kan tidak jelas. bertemu dengan Yesus. Maka metodologi apa yang dia gunakan Baik, untuk menyampaikan informasi tersebut? Lukas sendiri dalam pembukaan Injilnya dia berkata, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata. Kan? Loh, namanya sebuah laporan hasil penyelidikan itulah yang kita pakai sampai hari ini bahkan di dalam peradilan kita. Ketika polisi menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, kemudian membawa perkara itu kepada penuntut umum dan penuntut umum membawa perkara itu kepada hakim. Maka Kalau hakim dalam memutuskan apakah peristiwa itu, loh, bagaimana Anda ini adalah kalau metode standarisasi yang masih kita pakai sampai hari ini. Kalau dalam standarisasi kita tidak memenuhi kriteria, itu sebenarnya sekarang menjadi saya tanya. kitab Baik. KUHP. Sekarang saya tanya. Cocok. Ini ada hakim nih, hakim. Iya. Oke? Hakim berdiri. Boleh kalau dengan sistem pidana boleh hakim dipakai. berdiri dengan jubah kehakimannya. Baik. Dia sebagai wakil Tuhan, dia ingin memutuskan sesuatu. Dia bilang begini. Ada orang membawa perkara kepada dia. Dari mana kamu tahu itu semua? Kata hakim. Dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya seorang penyidik. Saya sudah meneliti perkara ini. Saya sudah kumpulkan bukti-bukti, keterangan para saksi mata. Saya kumpulkan. Saya bawa ke hadapan Anda, Pak Hakim. Silakan diperiksa. Baik, saya akan periksa perkara itu. Kata hakim. Sekarang yang kedua, ditanya sama hakim. Dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya dari Gua Hira. Kemudian ada yang menyampaikan. Hakim langsung bilang begini. Ini martil melayang ke kepala kamu ini. Pergi kamu sana. Makanya saya bilang, metode di dalam Injil ini adalah metode yang benar-benar ilmiah, akademis, ya kan? Natural. Ini betul-betul yang masih bisa layak kita percaya. Lalu bagaimana kita percaya dengan keterangan orang masuk dalam gua bercerita tentang Yesus? Aduh, gimana ini kita ini? Masih bisa dijawab. Orang yang dari gua tadi menginformasikan tentang Yesus atau tentang orang-orang terdahulu, dari mana dia dapat info? Sedangkan dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Makanya itu justru menjadi dari pertanyaan. Mana dia dapat info? Menjadi pertanyaan. Dari mana? Makanya dia dapat info dari mana dia? Oh, jelas dari ngarang. Nah, bagaimana caranya dia mengarang sedangkan dia tidak pernah mendapatkan informasi? Saya sudah meneliti, saya sudah baca Bible. Bagaimana Anda meneliti? Saya sudah baca Coba, Al-Qur'an. bagaimana? Saya teliti keduanya bersama-sama. Ya, bagaimana? Sangat sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa Al-Qur'an melakukan plagiatisme terhadap Bible. Iya, ke plagiatisme lagi. Memang jelas. Plagiatisme lagi. Sekarang Al-Quran mengklaim bahwa dirinya adalah kitab yang melengkapi, sempurna, sebagai batu ujian. Betul? Sekarang betul. saya tanya, Yesus jelas disalibkan, wafat, kemudian bangkit. Menurut Al-Quran, sekarang saya tanya, orang-orang Wahyudi, mereka mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Orang-orang Wahyudi yakin gak Yesus itu naik ke langit? Baik, sekarang poinnya di sini. Dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Nah, sekarang dikatakan begini, mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak pula membunuhnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul? Betul. Saya tanya orang Islam. Saya tanya Anda sekarang. Berarti orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, tetapi Allah membuat ada orang lain yang wajahnya itu diganti menjadi wajahnya Isa, rupanya dibuat menjadi rupa Isa, lalu dialah yang disalibkan. Iya, betul. Artinya dia ditumbalkan.
Ya ada orang yang ditumbalkan, betul. Oke. Baik. Jadi ajaran tumbal itu ada dalam ajaran Islam. Ya kan? Jadi ada orang yang tidak dengar dulu. Ada orang yang tidak tahu apa-apa. Entah istrinya nanti juga nggak tahu kalau itu dia, anaknya nggak tahu kalau itu dia, orang tuanya nggak tahu kalau dia tahu dia, tahu-tahu mukanya dirubah jadi muka Isa dan dialah yang disalib. Nah, pertanyaan saya, di zaman itu kan di dalam Bible sendiri diakui bahwa memang ada jangan orang ke Bible yang mukanya dulu. mirip dengan Yesus. Anda mengatakan Quran lengkap. Anda mengatakan Quran lengkap. Iya. Anda mengatakan Quran penyempurna. Iya, Kenapa Anda iya. harus bersandar lagi kepada Bible? Tidak sih, saya tidak bersandar kepada Bible. Saya hanya mengembalikan apa yang Anda Quran sampaikan. bagi Anda? Tidak cukupkah Quran bagi Anda? Cukup, lebih Baik. dari cukup, lebih dari cukup. Sekarang begini. Ketika orang-orang itu salah salib, mereka malah menyalibkan sosok yang bukan Isa. Apakah mereka tertipu? Siapa yang tertipu maksudnya dalam Mereka, hal ini? mereka yang mencari-cari Isa dan hendak menyalibkannya, tetapi mereka malah salah salib orang karena wajahnya dirubah oleh Allah menjadi Isa. Apakah mereka tertipu? Dan orang-orang yang memandang, apakah mereka tertipu? Mereka tertipu. Tertipu. Kalau mereka tertipu, berarti ada penipunya. Siapa penipunya? Kok gitu? Framing lagi. Framing lagi. Framing lagi. Ini kan bentuk penyelamatan. Ini kan bentuk penyelamatan. Loh, sekarang saya tanya. Oke lah, dia menyelamatkan. Dia menyelamatkan dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Bukan menumbalkan orang lain, tapi orang itu sendiri yang menawarkan dirinya. Bagaimana sih? Mana? Dalam Al-Quran mana dikatakan saya mau menjadi martir demi rela menjadi kamu. Muka kamu pindahin ke muka saya. Nggak tahu dulu ada plastik atau enggak. Itu dalam sebuah sejarah dikisahkan seperti itu, bro. Tapi terlalu panjang lah itu, bro. Loh, bro, begini, bro Azam. Di dalam Al-Quran tidak ada narasi bahwasanya ada orang ingin menggantikan Isa. Saya mau merelakan, mewakafkan diri saya, nggak ada. Nggak ada. Tapi itu narasi-narasi yang dikarang-karang oleh para ulama karena mereka tahu Al-Quran tidak lengkap dan tidak sempurna. Loh, kalau Al-Quran lengkap, kalau Al-Quran sempurna, nggak mungkin ditambahi bumbu-bumbu cerita itu. Sekarang begini, intinya begini. Mereka tadi tertipu. Gimana, bro? Mereka tertipu, betul? Betul, mereka tertipu, bro. Ketika mereka tertipu berarti ada penipunya, betul? Tidak ada, bro. Orang dia menawarkan dirinya sendiri. Oh, gimana sih? Bagaimana dia menawarkan mungkin dirinya ada sendiri, yang tertipu, saudara. bro? Bagaimana Ada mungkin orang ada yang tertipu tetapi tidak ada penipunya? Ada yang menawarkan sosoknya, bro. Di Quran surat berapa? Tidak ada dalam Al-Quran, bro. Tidak ada dalam Al-Quran. Berarti Anda mengatakan sesuatu berdasarkan bukan Al-Quran. Saya acuhkan. Bukti tidak diterima karena tidak ada dalam Al-Quran. Baik, sekarang begini. Gitu ya. Sekarang begini. Aduh, capek. Tolong. Ketika ada orang-orang yang mengira bahwa itu Isa, penonton, orang-orang yang melihat khalayak ramai melihat Isa disalibkan padahal itu bukan Isa, wajahnya aja yang Isa, padahal orang yang bukan. Mereka tertipu. Dan ketika mereka tertipu, tolong jawab dengan tegas, siapakah yang menipu mereka? Siapa yang menipu mereka? Lihat. Pertanyaan saya, siapa yang menipu mereka? Loh, Anda jawab. Gini. Ketika ada sosok yang menawarkan dirinya, apakah tidak ada dari dalam Al-Quran orang menawarkan diri menggantikan Isa? Itu akal-akalan Anda saja. 17.000 orang menyaksikan secara langsung di TikTok ini. 17.000 Nanti kita lanjut lah, bro ya. Berikan jawaban kepada kaum muslimin wal muslimat. Silakan jawab. Nanti kita lanjut ya, bro. Kita lanjut besok. Lari. Enggak lari. Saya izin. Anda bisa lihat ya. HP saya di charge ya. Anda bisa lihat. Anda bisa lihat ya. Ini HP saya di charger. Saya takut meledak ya. Baik. Anda bisa lihat kan? Baik. Dia sudah takut HP-nya nanti meledak, saudara-saudara. Iya, saya takut HP saya nanti meledak. Oke, baik. Saya terima kasih Ustaz Ajam. Ya, oke. Terima kasih Nanti tentukan tema saja supaya saya pelajari terlebih dahulu. Baik. Tentukan tema supaya saya pelajari dulu. Misalnya besok tema tentang salib, nanti saya pelajari dulu gitu. Kan baik, ini kan silakan Anda pelajari. Ya, terima kan kasih Ustaz Ajam sudah mampir ke sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jikalau ada kata-kata yang salah, jangan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jikalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Oke, siap. Nanti kita bertemu lagi kalau ada tema. Siap. Siap. Terima kasih. Aduh, teman-teman, sulit saudara-saudara. Kita minum dulu teman-teman ya.
Sinandar dari tadi sudah minta-minta naik. Tapi tidak kita kasih naik dia. Karena Sinandar ini hanya omong kosong belakang dia. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya Edis TV ya teman-teman, kepada teman-teman yang menyaksikan dimanapun, teman-teman saya ini ada